Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin. Khususan ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ali silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amadan syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma hadiyatul Fatihah khususan jamaah majlis ta'lim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selalu kita ingat, rutin tiap saat menjemput hidayah margo ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika, bergilir ke musalla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah, insyaallah istiqomah. Allahumma sholli ala
sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Bapak Ibu, ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil a'la al waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kasifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nuril anwar
wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadikas sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra Mulakula. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Ucapan dan ungkapan rasa syukur dengan zikir tahmid alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pagi hari ini kita bisa kumpul hadir di Baitullah, di Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra ini. Marilah kita niati bersama-sama, selain memenuhi perintah panggilan Allah ibadah mahdhah, yaitu sholat fardu subuh, kita ikuti kegiatan rutin pengajian kuliah subuh, kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahi rahmat, hidayah, taufik, ridho dan barokah dari Allah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, bil iktisar langsung ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Kita lanjutkan, yaitu nomor kajian 128, terusannya yang pernah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Mata kunta idza utiyat basatokal ata'u wa idza munita qabdakal man'u fastadillah bidzalika ala subuti tufuwiyatika wa adami sidqika fi ubudiyatika. Saat diberi engkau merasa hatimu bergembira, dan saat ditolak yaitu permintaanmu hatimu kecewa, maka simpulkanlah bahwa yang demikian itu merupakan bukti dari sifat kekanak-kanakanmu dan ketidaktulusanmu di dalam penghambaanmu kepada Allah. Pembelajaran kajian kitab Hikam ini memiliki target. Satu di antaranya adalah menjernihkan atau beningno hati, serta menguatkan atau menegakkan keyakinan yang benar. Satu di antara cara membeningkan hati, yaitu hidup merasa siap. Siap apa? Siap untuk menjalani hidup. Apanya yang harus dijalani? Yaitu menerima kenyataan di dalam kehidupan. Secara sempurna sunatullah telah disampaikan bahwa hidup ini adalah satu paket keseimbangan. Artinya ada sesuatu itu bisa menggoda hati karena merasa gembira atau senang. Ada sesuatu dianggap yaitu menyedihkan hati karena merasa kecewa dan gagal harapan.
Orang yang tandanya tauhidnya yaitu ajeg dan jejeg, tegak lurus, ia memandang apapun dan sumber dari siapapun itu seimbang. Di hikam bahasanya sangat indah. Saat engkau merasa diberi sesuatu oleh Allah yang memiliki nilai yang menyenangkan hatimu gembira, saat engkau merasa ditolak permohonanmu hatimu menjadi kecewa, itu adalah dalil, argumentasi, indikasi bahwa bukti engkau mental beragamamu masih kanak-kanak dan penghambaanmu, ibadahmu kepada Allah belum tulus. Inilah salah satu cara Allah melihat beningnya hati dan keruhnya hati. Sebab kata-kata atau kalimat kanak-kanak ini anak yang akalnya masih belum sempurna. Tentunya kita pernah melihat dalam kenyataan, kita punya anak, punya cucu. Yang namanya anak kecil itu paling disukai adalah main-main dan mainan. Yang paling disukai adalah hadiah. Yang paling tidak disenangi adalah dicegah atau dilarang sesuatu yang diinginkan. Apabila orang itu mengabdi, ubudiahnya kepada Allah masih disifati dengan sifat model demikian, berarti hatinya belum mapan. Sering saya sampaikan ketika ngaji hikam, hati itu modelnya, posisinya macam-macam. Ada hati yang lebih, ada hati yang goncang, ada hati yang mapan, ada hati yang aman, ada hati yang tidak aman. Berbagai macam istilah sebutan ini menggambarkan bahwa hati manusia itu sifatnya fluktuasi, yaitu tidak bisa stabil atau pasang surut. Nah, orang yang bisa menjaga hatinya menjadi stabil seraya dengan memohon pertolongan dari Allah, itu tandanya orangnya dewasa. Begitu pula dalam ibadah atau mengabdi, mewujudkan ubudiyah kepada Allah, orang yang hatinya mapan maka selalu menerima kenyataan dengan ridho atau rela. Jamaah rahimakumullah, pasal ini memang penting untuk selalu kita ingat-ingat. Jangan pernah jadi anak kecil berulang-ulang. Cukuplah menjadi anak kecil itu sekali saja pada saat masanya. Ada orang itu tua umurnya tapi karakter wataknya seperti anak kecil. Ada anak itu belum terlalu tua tapi hati dan mentalnya sudah dewasa. Ukuran kedewasaan tidak digantungkan pada angka sebutan, tetapi pada kematangan mental dan yaitu perasaan. Ana wong nek dijokno seneng, nek dikritik iku mangkel, iku tandane belum dewasa. Ada orang ketika diiming-imingi hadiah tertarik, tapi ketika hadiahnya tidak jadi diberikan hatinya kecewa, ini tandanya masih hati anak-anak. Marilah dengan belajar ngaji tasawuf mending no hati gini, kita robah mindset kita robah pola pikir hati kita masing-masing. Enak ndak enak itu sebuah keniscayaan, senang tidak senang itu adalah suasana hati saja. Tetapi implementasi tampilannya, prakteknya harus tetap, yaitu pada tujuan yang sama. Manusia diuji oleh Allah dengan kesulitan, tapi juga manusia diuji oleh Allah dengan yang namanya kemudahan.
Manusia diberi oleh Allah pelajaran ujian dengan kegagalan. Juga manusia diuji oleh Allah pelajaran hidup dengan kesuksesan. Orang yang hatinya mapan itu tandanya ia sadar bahwa selain Allah tidak bisa merubah hati. Gani atos-atos, uang enak gak enak iku kaget. Wong gak enak terus enak kaget. Lah sing apik ya napa? Ya napa? Sing apik ya napa? Ya gak kaget. Mari soro terus gak soro biasa. Mari gak soro terus soro biasa. Nah, niki enten contoh yang saya alami sendiri beberapa minggu. Ya kurang lebih 1 bulan lebih. Saya diberi hadiah. Saya diajari guru saya, dikei waras iku yo hadiah, dikei loro iku yo hadiah. Nah kalau kita bisa menerima kenyataan, wani waras ya wani loro. Makanya ada semboyan anak-anak yaitu pengagum klub sepak bola. Apa itu biasanya? Ono kalimat wani ngoten. Wani bonek itu kan bahasanya itu bahasa nekat. Wani tok, wani ditambahi wani urip susah, wani urip bahagia. Lah belajar ngeten niki mboten gampang. Ngomongi enteng, ngelakonane mari disanjung dikecam, tapi hatinya tetap siap aman. Niku tandanya orang ini mapan. Mari disanjung dikecam lalu ia menjadi marah emosi sampai di luar kesadaran diri, tandanya hatinya gak aman. Sekarang mari kita baca yaitu syarah kitab hikam. Saat kita memohon atau berdoa kepada Tuhan, pada Allah, lalu Allah memberi apa yang kita minta, hati kita terasa senang atau bahagia, gembira terhadap atau pemberian itu. Tetapi jika engkau ketika tidak diberi hatimu merasa kecewa dan susah, hal yang demikian ini menunjukkan bahwa engkau di dalam yaitu membangun mental hidup masih belum sempurna atau belum dewasa. Bahasa lain disebut kekanak-kanakan. Selama engkau masih selalu hatimu berubah-ubah, suasana hati yang tidak bisa ajek, tidak bisa istiqomah, menerima nikmat atau menerima ujian atau bala, maka menjadi nyata engkau hai salikin, orang yang sedang meniti jalan menuju ridhonya Allah, masih dipengaruhi oleh kekuatan nafsu dan belum mengerti hakikat rahmat Allah terhadap sekalian makhluknya. Mengerti itu gandengannya karena mengenal. Karena itu beragama itu pertama harus mengenal agama. Di dalam beragama mengenal Tuhannya. Setelah mengenal Tuhannya, mengenal agamanya dan terusnya dalam akidah, kita akan mengerti. Orang yang mengenal dan mengerti itu namanya paham beragama, disebut makrifah. Saudara-saudara, jamaah salat subuh Masjid Muqimiddin rahimakumullah, saya sudah pernah memberikan juk-juk, yaitu resep cara hidup sistematis, hidup sinergis menuju kepada kekuasaan yang tidak pragmatis, yaitu kekuasaan mutlak, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya istilahkan dengan mengenal yang disebut yaitu 5 apa dulu itu M pertama muahadah, M kedua yaitu
muraqabah. M ketiga muahadah. M keempat mujahadah. M kelima makrifah. Sudah pernah ini. Sudah terlewati lama ini. Beragama pertama itu harus tahu namanya muahadah. Membangun perasaan bahwa kita ini hidup pernah, yaitu berjanji. Berjanji kepada siapa? Berjanji kepada yang zat yang maha hidup, Allah Subhanahu. Berjanji apa? Berjanji untuk bertauhid kepada Allah. Berjanji untuk mengakui dan hanya terus mengakui tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Alastu birabbikum, dalam yaitu dialog ruh, dialog batin ketika manusia masih ada di zaman azali, hidup di alam roh, itu kita ditanya, alastu bikum, bukankah ini Tuhanmu? Maka roh kita semua jawab, qalu bala syahidna. Ini namanya syahadat hakikat, karena belum lahir ke dunia. Makanya kalau kita ngaji ini wis jero, ndak ono menungso iku gak dadi Islam iku gak ono. Kok menjadi model-model ini, ibarat orang bepergian belum sampai tujuan. Tujuannya semuanya itu nanti akan menjadi iman. Cuma ada yang gagal di tengah jalan. Makanya tidak boleh menjustifikasi makhluk. Koniku sampai kapanpun gak iso api. Ini gak oleh. Karena masuk wilayah yaitu kekuasaan Allah. Berubah atau tidak berubah itu adalah hak prerogatif. Ana uang niku awal nome gak tahu melok pengajian ngeten. Barang tua-tua saking sregepe ngaji sampai durung waktune jadwale wis ditakokno. Enten ngoten niku? Iki kapan ngaji iki kamane iki kok suwene. Barang ngene dienteni rasane suwe. Nek gak dienteni cepet. Lah iya winginane ngaji, kapanane saiki? Nah, iki berarti napa? Yaitu merasa gak dienteni, gak ditunggu. Tapi coba kalau ditunggu, sekadung coba. Makanya sampeyan ngono arep ngaji nek dalam perjalanan ngomongnya narasinya sang pencerah itu pertama itu, terus di tengah-tengah kulminasi cakap nggih Al-Fatihah. Sampeyan kaget. Wah rek, tak arani ono terusane tibake. Itu cara juk-juk membuat namanya apa? Kangen, kepingin eruh terusan. Ibarat cerita bersambung. Lah kitab ini bersambung. Wong dari pasal-pasal sampai sekarang pasal 128. Nyambung terus. Kita lanjutkan. Saat diberi hatimu merasa senang, saat ditolak permintaanmu hatimu susah, itu tandanya bahwa hatimu belum siap menerima kenyataan. Kenapa merasa hidup itu merajuk? Kenapa terus-terus hidup merasa butuh dibujuk? Padahal engkau seharusnya sudah mampu bersikap tulus dalam berserah. Hai para salikin, orang yang meniti jalan menuju ridhonya Allah. Engkau bersikap seperti anak-anak dan kanak-kanak, maunya hanya minta yang enak-enak. Saat hilang yang manis engkau tidak malu menangis. Mestinya engkau menyadari bahwa perubahan keadaan adalah caranya Allah mendewasakan kamu. Kita ini hidup dalam selubung misteri. Makanya dalam istilah agama kita disebut wa yaumul ghadin la tadri. Apa yang terjadi esok tidak ada yang ngerti. Betul? Termasuk kita ini tidak tahu. Lah ya awak dhewe iki lho ben yo gak nyangka kok akhire dadi wong kosagra. Betul? Aku yo gak nyono. Bu, nek akhire lho kok ketemu sampean dadi jodoh.
Hidup dilubungi misteri. Yang bisa membuka namanya tabir misteri ini adalah kekuatan rahasia ilahi. Makanya judulnya tafakur, tazakur, tadabbur, tasyakur. Uang kena ake mikire, maka muncul banyak pelajaran-pelajaran yang diperoleh. Nek wis pelajaran muncul, maka bagi mereka yang merasa itu karunia yang bagus, maka tasyakur, disyukuri. Awak dhewe melok ngaji nang masjid ngeten iki harus disyukuri. Nyatane ana sing ga iso melok, betul? Tapi bukan berarti sampeyan wis sing teko melok iki luwih apik timbang sing durung teko. Nek wis ngaji hikam, mari melihat apapun itu selalu positif. Harapan saja. Hidup itu pertarungan dari dua arah, antara harapan dan rasa kekhawatiran, rojak dan khauf, harap dan takut. Harapan selalu berkaitan dengan sesuatu yang diinginkan, khawatir atau ketakutan yaitu berarah kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Karepane awak dhewe kena njaluk enak terus, ojo sampai yaitu kelebonan gak enak. Akibatnya hidup ini tidak bisa menemukan rahasia nikmat. Sekarang ada guyon ngomong, wong ngombe minum itu rasanya enak ketika haus. Lalu logika ini, jangan minum kalau tidak haus. Nah, saya takoni, ngomong tambah suwe, haus napa mboten? Hah? Asih takoni, sing gak ngomong iku menengae haus mboten? Nah, nek sampean gak haus, gak apa-apa pancene gak ana banyune. Nek kula haus, makanya saya penuhi kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kula seneng. Kenapa seneng? Karena yang saya inginkan keturutan. Sekarang misalnya diroba, kepingin ngombe gak ono sing diombe, kira-kira apa? Pertama, ati bening lho dadi ati kerut. Panjene tak miriki gak ngerti. Kita kalau tidak cerita. Tapi tidak masjid mukim-mukim ya. Tapi mudah-mudahan mukim-mukim juga niru. Jadi ada satu kajian kados konten iki. Tapi betul subuh, yaitu malam setelah sholat isya. Sang penceramah atau memberikan pemateri seorang kiai dan ilmuwan, Profesor Doktor Kiai Haji. Biasanya enten label-label terlewati pasal ini. Orang yang kagum dengan label, tandanya ia belum paham hidup. Seneng dicokno dengan gelar-gelar bu akademis, bu gelar status sosial macam-macam, tandanya belum paham hidup. Sudah terlewati. Lah sang kiai yang ilmuwan ini ngajinya menjadi contoh. Nuwun sewu, jamaah durung teko, ustadze wis teko. Ngeten iki sing bener ustadze ta jamaah. Sampeyan modele jawabe rada ana isin. Ditakoni, sampeyan wau kali kula teko nang masjid dilek pundi? Ya dilek kula, wong kula mlebet mriku ketinggal cuma tiyang 3 salah itu Pak Diarjo niki. Nggih. Terus marunu kula saya tadi tidak ikut sholat jamaah karena saya masih mengikuti yaitu prosedur pengobatan. Setelah saya operasi mata saya disuruh jangan menundukkan kepala, artinya sujud lah selama kurang waktu sekian. Nah, kalau hitung asli ini kisih kurang 3 dino. Tapi kalau mikir ini, saya ini memiliki asupan suplemen batin. Aku nek nulung agamane Allah, yakin urusanku nang Allah ditolong. Ya apa ngene Quran iku?
Intan surullah yan surkum. Jika kamu mau menolong agamanya Allah, berarti kon duwe kewajiban Saiful waktu muruk ngaji dan kon yo iso muruk dan gak mudorot, cuma kudu hati-hati tetep budal. Engko ana barang sing bakal teko, lah iki jenenge roja yan surkum. Maka urusanmu akan ditolong. Maka niku itu enggak ada sugesti. Awak loro tapi ati waras. Jawabannya waras. Saiki diwali. Awak waras atine loro. Sampeyan jawab dhewe. Jadi ternyata sing ngrasakno waras utawa loro iku dudu awake tapi atine. Lah saiki melok ngaji hikam niki nambani awak napa nambani ati? Kene iki rumoso gak loro sampean yamin mulai pasal 1 sampai 128 niku adakah perasaan bahwa sesuatu yang sudah pernah kita jalani lalu dinasihati hikam kemudian dirobah? Ada? Contoh mek situ sing gampang niku. Ana wong iku uripe ngalem iku bahasane manja. Senengane iku yaiku njaluk diramut, gak gelem ngeramut. Mintanya selalu dilayani, tidak pernah mau melayani. Ngeten iki penyakit. Penyakit itu cuma gak sadar wong. Tolong ambilkan aku. Tolong kamu ke sana. Ngarepe niku ana kata tapi tolong, burine gak enak. Tolong ternorono. Tolong yang api. Tapi yang diperintah bisa jadi hatinya belum siap. Makanya anak guyon ini mengucapkan salam dan menerima salam ini hubungan sinergis. Menjadi tidak sinergis karena ada delegasi yang ditugasi menyampaikan salam. Wah, mengucapkan salam atau titip salam itu bisa dihukumi al-ahsan, itu kebaikan. Kalau tidak diniati karena ada nazar ya wis sunnah lah. Tapi wong sing dititipi menyampaikan salam menjadi wajib. Pak Bambang jenengan terus badhe dari Jakarta nggih. Nggih Ustaz, kula insyaallah minggu ngajeng. Ah kebetulan Pak Bambang mangkene nang Jakarta kula titip salam jenengan panggih Pak Jokowi jenengan sampean salam kula. Kira-kira Pak Bambang apa? Lapo ketemu Ustaz menyampaikan amanat itu lebih berat daripada sekedar orang diberi amanat. Mudah-mudahan hikam ini merubah mental kita. Kula sik uwele uang tandane uripe ku barokah subur makmur. Iki ngaji hakikat hikmah dikongkon sering-sering nolenganan. Maka ini sembahyang itu tandanya selesai. Salam wajib itu adalah yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Lagi yang kedua ini kan sunnah. Lah kanan ini lambang positif. Maka ini banyak pekerjaan itu digambarkan kebaikan dengan kanan. Banyak suatu peristiwa itu digambarkan kejelekan dengan sebab kiri. Makanya diberi oleh Allah keseimbangan, ada kanannya, ada kirinya. Ya tadi, ketika kita hatinya happy, gembira, diberi oleh Allah satu karunia al-ata, pemberian, seneng, gembira. Tapi ketika meminta sesuatu oleh Allah nggak diberi kecewa, itu namanya mental anak dan kanak-kanak. Beragama itu pun bisa jadi begitu. Allah percuma melok ngaji rutin subuhan ning gone masjid, nyatane gak ada perubahan apa-apa yang terjadi pada saya. Ngeten iki artinya ia menganggap hidup itu hanya menurut pikirannya dia, bukan menurut kehendaknya Allah. Sampean buka di YouTube ceramah saya, temanya iradatullah, kehendak. Makanya ada salah satu ungkapan hikmah, manusia punya kehendak, Allah pun punya berkehendak.
Kehendak manusia pasti terkalahkan dengan kehendak Allah. Kalau sudah tahu begitu, jangan memaksakan kehendak, pasti bisa terlaksanakan. Kecuali hanya kehendaknya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Niku sinten niku? Gusti Allah. Maka nenek anak uang niku urip iku ngomongi kok memastikan, itu bahaya. Pak, aku kalau kepingin nang duwe mobil. Ya gak apa-apa Bu, engko nek sewaktune Allah dikei rezeki lak iso duwe ta. Ya gak ngono Pak. Carane apa supaya iso duwe? Ya ana Bu, utang. Ya utang apa? Utangnya gampang Bu. Utange wong saiki lho gak kepingin utang malah dikongkon. Lah mari utang iku Bu sing rada susah. Nek gak iso orang itu digoda dengan keinginan. Semakin banyak keinginan yang kita miliki, semakin banyak godaan yang harus kita hadapi. Makanya ada cangkuran kolbu itu ngomong ini, hidup aman adalah tidak selalu menuruti keinginan, tetapi akan menjadi aman ketika keinginannya lurus di jalan. Akan menjadi tidak aman lagi ketika keinginannya salah jalan. Kalam-kalam hikmah resapan dari kitab tasawuf atau hikam ngeten niki saged menyentuh hati. Hanya menyentuh dulu. Makanya HP ku nek Android disentuh sudah. Barane HP jadul. Ditodok-todok gak metu. Saiki sampean tak takoni, sampean iki model ati Android apa jadul? Lah iya, dilingno alus ya gak krasa, dikasar ya gak ngerti. Sing bener dikakakno. Ngomong gak ngerti, makane ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya. Iku tahapan-tahapan yang namanya transformasi komunikasi kepada orang yang sudah, yaitu hatinya mapan, yang namanya bil hikmah. Hikam iki masuk wilayah bil hikmah. Akan jenengan ngurang aja hikam kok cuma ngurungono tok ae ndok kene gak ono janji-janji apa-apa. Siji karo ngaji fadilah kagian janji tapi gak enten. Tapi saya tidak boleh menyebut nama komunitas. Ngaji ini supaya berfadilah. Kita apa buku lho isine mek Fadilatul Amal. Pancet iku go ngalor gitu buku situ. Tadi kesari karek cilik mau. Kamu mau besok minggu depan diajak papa kemana? Ya kita pergi. Ini ada wisata baru. Mengarek cilik tuh. Ada apa sana Pak? Oh itu kita belum pernah tahu, cuma tahunya hanya yaitu informasi. Mesti seneng arek. Ana wong urip beragama mek golek kowe seneng-seneng tok. Tapi ditunjukkan agama itu adalah kekuatan dibangun dengan sebab tantangan. Dadak tiyang niku gak capek seneng ketemu tantangan. Makanya nek rumah tangga, kalau nek rumah ngaji kan mesti nggak contoh rumah. Kenapa? Jamaahnya rata-rata sudah rumah. Misalnya rumah tangga asali nyampe lancar kena yaitu eksesnya pandemi Covid, ekonomi rata. Terus ndak umah ngomong-ngomong, ayo Pak yo, gak nyono yo awak dhewe iki nek bakal nyong ini. Padahal biyen sadurunge ono pandemi ku nyambut kesamaan lancar, rezeki kamu saiki sing lanang iki wis atine wis gelek kena asupan spiritualitas Islam seperti dalam kitab ngeten iki. Yo gak apa-apa. Justru awak dhewe gak ngerti. Skenario rencananya Allah gak tahu. Nabi Nuh itu gak paham kenapa kok disuruh membuat kapal. Wong gak ono udan, gak ono banyu kok gawe kapal. Kenapa? Ternyata di balik itu ada rencana Allah yang belum diberitahu. Saya kita sampai sumrat rencananya Allah yang terjadi hari ini kepada sampean kula. Karo makane tiyang niku nggih tandani
atine mapan niku dalam implementasi praktek hidup ngeten. Iki masalah planning atau merencanakan. Orang itu tandanya hatinya belum siap hidup. Kalau bangun tidur di otaknya sudah ditulis, hari ini saya mengerjakan apa, dino iki apa planning saya. Bahkan tidak sekarang, kemarin sudah direncanakan, betul? Itu gak apa-apa. Ini namanya wilayah ikhtiari, usaha. Tetapi yang mapan punya berdiri. Hari ini rencana Allah kepada saya apa? Gak ero awak dhewe. Gak ero. Enak-enak waras langsung loro. Makanya jenengan nggih nek ngundang ustad atau pengajian kok masjid, atine ditoto. Ya apa sih karepene ustad iki? Gak teko gak? Gak teko kok gak? Sampai niki lho den dadi ustad wis nyeneni ustad. Niki ketok ati butek yo ngene iki. Mungkin ono yaitu masalah mendadak. Makanya acara sesuatu menjadi gagal yang tanpa pernah yaitu dibayangkan, ini skenarionya Allah yang itu belum kita baca. Kula biyen mboten nyangka nek akhire dadi kiai ku mboten wong-wong ngarani kula kiai. Wong kula dhewe gak tau cita-cita dadi kiai. Lho kok ngeten jawabane wau iradatullah. Kehendaknya Allah mengalahkan kehendaknya tetapi manusia masih diberi ruang. Apa? Ruang bukan hampa. Ruang untuk bisa berusaha. Namanya ikhtiar. Nyekolano anak mulyano cek pinter itu usaha. Di sekolah pinter kok ternyata dadi ini kok maling ini. Itu adalah salah satu ketetapan. Gak oleh. Kok niki ngentekno biaya sak menakene tibae dadimu mek yo. Niki keliru kan. Ya wis tugas wong tuwa kontak antarno sesuai dengan fitrahmu. Tapi kok Allah punya rencana? Lah, nek ngeten iki maline enak. Dadi wong gak selalu mbayangno gak enak to. Paham nggih? Pun dilanjutkan. Mestinya engkau menyadari perubahan keadaan itu bisa mendewasakan. Tetapi karena engkau mengabdi tidak tulus, masih dipenuhi dengan pengharapan yang semu, sikapmu meledak-ledak. Engkau bagaikan orang yang tersedak. Ngombe iku asal iku nikmat, tapi nek keseretan ana mangan ku enak, tapi kok dadak nang nggone gorokan nyantol. Enake nandi? Hilang. Karena itulah ada datang, masih ingat? Makhluk manusia itu memiliki sifat dasar diantaranya 3. Pertama, dhaifah, lemah. Gak ono sing sempurna menungso. Jangan berharap melihat makhluk sempurna. Duwe bojo wis ketok wapi, tapi ono ae kurangane. Duwe anak wis ketok nur, tapi wis ono ae kurangane. Ini adalah bentuk wujud penciptaan. Diterima. Kenyataan hidup enak-enak, seneng, lalu mana masalah. Ini manusia mesti kaget. Yang pertama disebut dhaifah, yang kedua yaitu napa nika? Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan tergesa-gesa. Masih gesa-gesa ngaget-ngageti. Lah iya aku ya gak nyongko tiba ya akhirnya nyambut gawe ku malah dadi gak enak nih. Padahal tak bayangno biyen niku mesti tak bayangno niku nafsu. Makanya ana istilah penyakit sing durung ketemu tombo. Iku bahasa ngaji tasawuf. Penyakit bayangno. Akan bayangno iku nek bahasae orang penceramah digawe guyon. Penyakit mendah niyo. Penyakit apa? Mendah niyo yo. Ana iya ngono. Sampai tuwek gak dadi apa mek dadi mendah niyo.
Niyoi ilang dadi mentok. Mene keturutan dadi men apa? Mentok, mencret. Niku contoh ati gak siap punya. Wong kula niku lho kepingin baru ngajiku istiqomah ono hadiah teko Allah dikei lara titik. Terus kula niku membuktikan omongan guru kula iku bener. Bapak, lara iku gaenane pangeran, dudu gaenane menungso. Waras yo gaenane Gusti. Lah tapi berobat iku usaha menjalani fitrah sunatullah. Nek lara berobat. Waras iku urusane Allah. Jaluk nang Allah waras. Dhewe kok misale wis jaluk wis berobat kok gak waras-waras, Allah durung ngekei rahmat sehat. Trimon mesti ana rencana Allah yang lain. Betul? Nah, iku lara. Contoh-contoh lain banyak. Pun nggih. Pemberian dan penolakan dari Allah hanyalah bagian dari perubahan wujud kenikmatan yang harusnya engkau terima secara wajar. Karenanya orang yang hatinya telah mengenal yaitu kekuasaan Allah, maknailah semua peristiwa dengan benar. Sebab dengan begitu engkau makin mampu mengenalnya. Engkau senantiasa menemukan cahayanya dan keagungannya. Semakin sikapmu dewasa, semakin hidupmu leluasa. Jadilah pemilik kearifan dalam dunia nyata. Hidup kan ada dunia nyata, ada dunia maya. Ada guyon. Makan keju di dalam impian, makan singkong dalam enak di. Rumah jelek milik sendiri. Rumah baik adalah rumah titipan karena kedinasan. Sampai milih pundi? Milih pundi? Kok model bingung ya? Nek kula milih baik sendiri aja milih jelek. Wong barang jelek kok dipilih. Sama dengan ngoten niku. Terakhir ini salah satu asupan batin. Hadapilah hidup sesuai dengan rencana yang maha hidup. Karena yang tahu hakikat hidup ini yang membuat siapa? Al-Hayyun, zat yang maha hidup. Makanya ono istilah Gusti Allah gak turu. Bener. Sing turu sing ngomong. Makanya nek tiyang niku eling ngeten, Tuhan punya segala yaitu kemampuan, manusia selalu butuh pertolongan. Makanya bermohonlah terus dan terimalah nyataan dari Sang Pemberi. Mudah-mudahan hati kita diberi asupan kesegaran rohani. Amin. Sebab salah satu cirinya orang sehat itu seger. Seger awake, seger pikirane, seger atine, seger akeh, seger dompete. Sebab bareng nek wis seger, ngaji isu iki suasane seger. Sing dadekno seger sebab oleh ayo ngomong. Sarapan. Oleh ilmu ngoten nggih. Lah sarapan itu gandengan. Mudah-mudahan paket ini paket yang dipertahankan. Amino. Ya mari oleh ilmu. Niki wong Islam ya ngono iku. Makane kula ngaji nang wis umur wis tuwek ojo mempertahankan napa medit dipelihara. Ono medit dipelihara. Jenenge napa? Eman. Eman nek tak wekno lak mali kurang. Betul? Barang-barang dipelihara iku hati-hati. Contoh maneh ilmu eman disampaikno wong goleke angel kok digampang diwenehno. Iki jenenge ilmune durung aman. Makanya saya teringat salah satu sang pencerah
di medsos itu kok tak pikir bagus. Tidak ada jenis ibadah mengungguli zikir. Nah, ketika ngeten iki sing ngrungokno ngaji kusik mikir. Gak ono ibadah mengalahkan. Lalu wong mengakui zikir itu lesane menyebut ucapan-ucapan kalimat-kalimat kebaikan. Seperti mari sembahyang maca istighfar, tasbih, maca tahlil, maca sholawat baik. Bukan itu. Makna zikir hakiki itu bukan itu. Itu namanya zikir syar'i. Bagaimanakah? Yaitu zikirnya lesan. Ketika Allah menjadikan kita itu punya mulut, lesannya selalu dipakai menyebut namanya asma Allah. Wujudnya tidak mesti yaitu ucapan-ucapan kalimat-kalimat thayyibah. Ngomong api itu zikir. Bagaimana zikirnya telinga? Yaitu ketika telinga kita ini hanya dipersiapkan untuk menerima asupan suara yang baik saja. Bagaimana zikirnya orang diberi yang namanya titipan harta, maka zikirnya orang diberi harta itu adalah mudah dan murah untuk menyerahkan namanya sedekah. Ketika yang ikut dari ini, bagaimana zikirnya orang berilmu, ilmunya itu mudah disampaikan kepada orang. Bagaimanakah zikirnya kita punya kaki sehat? Sebab ono wong gak duwe kaki gak sehat. Ya kaki ini sesuai dengan keinginan Allah, langkahkanlah kepada jalan sabilillah. Duwe sikil kok gelem dijak nang masjid, iku sikil sing zikir iku. Paham? Duwe moto kok iku dadekno nek nyawang wong selalu muncul sifat positif, iku moto zikir nang Allah. Makanya ojo pamer zikir syar'i, wiritan akeh-akehan diketok-ketokno. Tapi implementasi kehidupannya tidak ingat Allah. Ngaji hikam itu hakikatnya ingat pemilik ilmunya. Siapa? Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing hati kita semuanya. Ya, saya ini umur merasa tambah lama tambah tua, tetapi saya menyadari bahwa amanat Allah tidak bisa dijalani semuanya. Yang mampu dijalani ini semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa bali rizqan wasi'a wa tub 'alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka imanan daimah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka al-ghina anin nas.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hib lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.